Oke. Jadi balik lagi di video kali ini gue bakalan nge-review RR gue yang kalau kata temen gue, Poriki itu motor jambret karena 2 tak. Nggak bercanda. Oke. Jadi kemarin tuh gue sebenarnya udah mau nge-review ini motor, cuma gue mikir tuh baut-bautnya kan karena masih baut-baut asal-asalan ya. Jadi gue mikirnya kayak aduh, kayak sayang sih kalau gue review belum kayak all out gitu loh, belum kayak semuanya banget gue ganti yang bener-bener yang gue pengen. Jadi, tapi nggak apa-apa lah. Dari kalian juga banyak banget yang nanyain, bang review RR-nya dong. Kalau untuk review mesinnya, niatnya tuh gue sebenarnya pengen banget nge-review ini mesin itu di Sentul. Cuma nggak tau lah kapan, dan yang bawa bukan gue nggak berani sih jujur aja kalau bawa RR di sirkuit, karena pertama 2 tak itu kan nggak ada engine brake-nya kan. Mungkin nanti gue suruh temen gue si Jipeng aja lah yang bawa. Oke, lanjut reviewnya. Jadi ini Ninja RR gue, ini gue beli pas awal puasa. Gue beli pas awal puasa itu dari ada temennya karyawan toko vape gue, anak-anak toko. Gue beli ini motor 10 juta. Ini motor bener-bener bahan banget. Mungkin di video-video sebelumnya yang part pertama kalau nggak salah ada foto motornya ya, sampai jadi kayak begini nih sekarang. Berasa banget sih gue bangun ini motor, berasa itu kayak puas lah, karena dari awalnya gue tahu ini motor datangnya kayak gimana, sampai kontak kuncinya aja gue nggak ada. Dari owner sebelumnya itu udah nggak ada, jadi gue bener-bener full. Ini kalau pengen dibilang restorasi 95% lah, bener-bener barangnya baru gue ganti semua ya, kayak gitu. Jadi ini RR tahun 2008. Warna aslinya ini motor tuh warna yang ya Ninja pada umumnya, warna hijau. Kenapa gue sekarang jadi warna biru? Karena gue mikirnya kan gue harus bayar pajak, terus balik nama, terus ini kan motor mati kaleng kan, bahasanya tuh mati kaleng, platnya udah mati lah, udah 5 tahun. Jadi ya udahlah, sekalian di STNK gue ganti warnanya dari hijau ke warna biru ini, kayak gitu. Terus sedikit cerita, jadi dulu itu gue punya RR warna merah. RR gue itu tahun 2008 juga, 2008 warna merah. Dan sekarang itu RR gue udah jadi balap. Nah, jadi ada sedikit cerita di sini nih, di bagian mesinnya. RR gue itu kan udah jadi balap, itu buat drag di Sera. Standarnya itu speknya itu standar bebas. Nah, jadi kalau spek standar bebas itu Seher itu standar, cuma kayak pengapian itu bebasan. Terus karbu ya cuma remer aja lah, remer sok-sokan karbunya, intinya kayak gitu, membran tapi standar. Nah, terus jadi sedikit cerita tuh, mesin RR yang balap gue intinya tuh dalemannya gue pindahin ke sini. Jadi gue ambil ini motor cuma rangkanya, suratnya, kerengkas itu rumah mesin. Intinya tuh daleman mesin balap gue tuh udah pindah ke sini. Cuma gue pengen bener-bener mau all out lagi di mesin. Jadi kayak karbu, membran itu semua gue ganti. Cuma kalau kayak kerkasnya itu masih kayak masih spek yang balapnya. Kerkasnya pakai kerkas ZX. Terus radiator gue pakai Bipro. Oke, jadi gue mau ngebahas aja nih dari mana enak ya, dari depan dulu kali ya. Nah, dari depan, jadi pengereman gue pakai P4 Brembo P4. Terus remnya gue pakai rem Hell Ninja RR itu, kalau kalian nggak tahu harganya itu satunya 500. Jadi karena ini motor belum ABS, jadi cuma 2 selang doang, depan belakang, 500 tambah 500, 1 juta. Terus disc brake-nya gue nggak tahu ini disc brake-nya apa, cuma kalau dari lihat bentuknya kayak standar, cuma tulisannya sih disc brake khusus untuk ini velg Daichi. Jadi gue pakai velg Daichi. Terus bannya gue pakai Rosso Corsa 2. Nah, kalau untuk belakang gue pakai Nissin P2. Kenapa gue nggak mau pakai Brembo P2? Karena menurut gue kayak terlalu overkill lah. Gue maunya tuh yang sebenarnya gue pengen itu depan Nissin, tapi
karena gue mikirnya ya udahlah lagi ada duitnya beli Brembo aja lah depannya, tapi belakangnya gue emang nggak mau, gue emang belakangnya pengennya Nissin. Terus bannya juga tetap Rosso Corsa 2, velgnya Daichi juga. Nah terus untuk kita bahas di knalpot ya. Untuk knalpot gue silencernya ini pakai Taiga yang karbon. Untuk suaranya nanti di akhir video ya, makanya jangan di skip. Silencernya gue pakai Taiga karbon. Terus hanger exhaustnya ini gue nggak tahu punya mana, gue beli di Tokopedia. Bahannya ini alloy sih. Nah terus untuk klem exhaustnya ini gue pakai apa ini? Pakai core. Terus kalau untuk leher perutnya gue pakai punya iTech Big Volume. Yang gue tahu sih iTech Big Volume itu dia sama lah ukurannya sama CMS Big Volume. Jadi suaranya tuh mantep banget dah. Nah ini motor tuh bener-bener semuanya sih gue ganti. Sampai ini selaan aja gue ganti baru. Lanjut ke atas, bagian atas nih. Bagian atas gue gas spontan gue pakai Magura. Mungkin kalau anak-anak 2 tak pada paham kali ya, gas spontan Magura tuh. Terus untuk pengereman master rem gue pakai Nissin NX4. Jadi kalau kalian nggak tahu Nissin NX4 itu ini tapi yang setahu gue ya, Nissin NX4 itu dipakai sama Moto3. Kalian boleh cari tahu lah. Setahu gue dipakai sama Moto3. Jadi untuk di Ninja sih kayak pakai P4 terus pakai Nissin NX4 ini gila, feel remnya tuh enak banget sumpah, bener-bener yang kayak lu bisa kontrol braking lu tuh bener-bener bisa lu rasain lah. Terus untuk di sebelah kiri kopling gue pakai Ako1. Ini Ako1 tuh bekas ZX gue, bekas ZX 636 gue bawa ke sini. Terus di sini saklar-saklarnya semua baru. Di sini gue cuma pakai saklar on off, yaitu buat lampu doang sebenarnya. Terus di sini stabilizer gue pakai dari apa ini ya? Oh, matris. Tapi matrisnya ini matris Thailand, bukan matris yang ori. Nggak apa-apa, gue pakai barang Thailand. Yang penting motor gue mahal, bos. Canda. Terus gue behelnya ini pakai punya ZX. Bedanya tuh kalau RR tuh dia bulat, kalau ZX tuh dia kayak rada kotak begini. Ini body, semua body RR. Gue beli baru, warna biru muda ini. Gue beli baru. Kalian kalau banyak yang nanya beli di mana, banyak kok. Kalian search saya di Tokopedia. Body full set Ninja RR All. Banyak banget, soalnya banyak banget yang nge-DM gue. Itu bodinya repainten apa beli baru. Jadi ini gue beli baru. Full set pokoknya. Harga itu 5,5, udah termasuk tangki. Tapi belum termasuk kunci ini ya. Kayak gitulah. Terus lanjut untuk ke shock breaker. Ini gue pakai RPM shock breakernya. Kenapa bang? Kenapa nggak pakai Öhlins? Mungkin banyak kalian tuh yang nanya Öhlins. Jadi gini, gue bikin ini RR tuh temanya gue nggak mau yang terlalu hedon lah. Intinya gue pengen yang stylenya tuh apa ya? Style main Orient lah. Jadi kalau misalkan shocknya pakai Öhlins, menurut gue kayak terlalu mahal sih. Walaupun harganya RPM sama Öhlins ini harganya tuh nggak beda jauh. Öhlins tuh kalau nggak salah 8 juta, ini 5,5. Tapi gue pengen ngerasain aja sih bedanya shock karena gue udah pernah nyobain Öhlins. Terus di X-Max gue pakai Nitron, ini RPM. Gue mau nyobain aja sih. Tadinya tuh niatnya gue pengen RCB, cuma RCB tuh jarang banget yang jual. Maksudnya bukan jarang yang jual, banyak yang jual tapi barangnya tuh lagi susah. Mungkin karena pandemi kali ya, jadi barang masuknya tuh dikit lah. Lanjut, ini semua bodi kasar gue beli baru semua, bener-bener baru. Speedometer yang lama, tapi cover speedometernya aja yang gue ganti baru. Terus spion gue beli baru juga. Windshield, gue nggak tahu ini windshield apa, pokoknya gue cari di Tokopedia tuh windshield Ninja RR Old Smoke. Nah keluar nih, jadi gue seneng. Apa ya, jenongnya tuh nggak begitu jenong banget. Terus banyak juga sih yang nge-DM, kenapa nggak pakai yang warna clear. Pertama,
gue nggak terlalu suka windshield itu warna clear, karena di saat lu dari luar begini kayak pandangan clear tuh terlalu bening banget. Jadi apa ya, kayak kabel-kabel di sini tuh kelihatan banget sih. Jadi gue maunya tuh yang kayak dilihatnya ya kayak motor-motor moge-moge sport bike lah pada umumnya. Pasti windshieldnya warnanya smoke. Terus di sini gue lagi pakai preload shock ya, shock breaker. Gue pakai B-Pro. Pakai WR3. Dan gue nggak tahu kenapa sih RR walaupun udah pakai preload shock gini, menurut gue sama aja sih. Maksudnya masih sama-sama empuk lah, masih sama-sama empuk banget. Ini karena di pedok aja. Kalau diturunin tuh empuk banget sih. Gue nggak tahu sih harus diganti apanya. Karena kalau pengen ganti cartridge-nya, cartridge shock Ninja RR tuh nggak ada. Paling nanti gue setting dari oli shocknya lagi lah. Terus segitiga gue pakai B-Pro. Segitiga atas gue pakai B-Pro. Kenapa? Karena gue mikirnya tuh pengennya ya daripada standar gantilah mendingan. Kayak gitu sih. Karena segitiga yang kemarin tuh yang dikasih bawaan ini motor udah jelek lah. Stang gue pakai ori. Kenapa gue pakai ori? Gue mau naik ini motor, gue pengen ngerasain feel originalnya. Feel ori bawaan dealer. Jadi nggak pegel. Stangnya tuh stang standar, enak. Lanjut. Footstep gue pakai B-Pro. Di sini gue B-Pro yang udah ada adjustingnya. Dia bisa untuk track lah, jadi bisa nyesuain kaki lu intinya kayak gitu. Untuk master rem belakang gue pakai Brembo. Jadi lucu sih sebenarnya nih master rem Brembo. Gue belum pernah make, sekalinya make di RR. Yang harusnya tuh nggak wajib banget sih kalau master rem Brembo belakang RR tuh dipakein ke sini lah intinya. Tapi itu balik lagi ke selera, oke. Terus untuk ini stripping nih. Nah, untuk stripping gue pakai orinya, bener-bener ori Kawasaki-nya dari part number Kawasaki lah bahasanya ya. Ini gue beli ini pokoknya satu set Super Kip sama ini Ninja. Harganya itu 800, hampir 900 ribu lah. Stripping doang. Karbu gue di sini pakai Sutco. Gue pakai Sutco, ukurannya itu 38. Kenapa gue pakai karbu ukuran gede? Gue mikirnya tuh bisa untuk dipakai di Sentul, karena kan kalau motor di Sentul itu semakin gede karbu otomatis nafas semakin panjang. Jadi ya biar pas aja lah di Sentul. Tapi gue ini kalau buat pakai daily dalam kota, gue pengen ganti ke karbu rem run gue, karena karbu rem run gue ukuran itu 34 35 kalau nggak salah. Ya segitulah. Terus apa lagi ya? Gear set gue pakai Triple S. Ya ukurannya, tapi gue lupa, kalau nggak salah 415 ukuran rantainya itu. Ukuran gearnya berapa ya? Lupa lah. Nah, terus untuk radiator pakai B-Pro. Namanya tuh B-Pro Big Size. Kalau nggak salah Big Size ya. Sorry, gue lupa soalnya namanya. Yang intinya tuh radiator B-Pro yang gede lah. Gue pakai B-Pro. Terus, nah ini cover karbu. Gue pakai akrilik warna clear. Gue beli di Bandung, tapi gue lupa nama tokonya apa. Jadi gue pengennya tuh nggak pakai filter yang warna hitam, filter standarnya. Soalnya gue pengennya dilihatnya tuh kayak open filter, cuma padahal tetap ada protection di karbunya gitu. Terus jok gue beli baru, tapi ini gue papras ulang karena jok yang lama tuh bener-bener tipis banget. Gue nggak tahu itu orang sebelumnya betah banget pakai jok setipis itu. Gue sih nggak betah. Lanjut, lampu belakang gue masih lampu lama dari ini motor. Menurut gue masih oke lah untuk dipakai. Tapi spakbor belakangnya gue beli baru gitu. Terus rangka gue bersihin, gue pilok ulang biar warna hitamnya tuh semakin pekat, intinya semakin bersih. Nah, lanjut ke blok gue pakai PDK Gold. Mungkin kalau kalian ngerti, blok PDK Gold itu salah satu blok yang
apa ya, anak-anak balap sering pakai lah. Itu gue beli blok PDK Gold, headnya gue beli head yang gold juga. Tapi ini headnya kompresinya masih bensol. Cuma ini dipakingin, intinya headnya tuh dikasih packing, tambahan packing lagi lah, packing ZX sama mekanik gue. Tapi gue pengen ganti headnya, soalnya gue mikirnya ya kalau gue pakai untuk dalam kota sama gue pakai Pertamax Plus lebih enak pakai head standar sih, karena kompresinya nggak terlalu tinggi. Jadi motor tuh apa ya, tenaganya tuh tenaga stop and go nya ada terus. Ditambah lagi nanti karbunya gue ganti karbu Remer yang 34, dikecilin. Jadi settingan untuk balap nanti tinggal ganti karbu doang, karbu ini sama arem. Arem nih kan di sini gue pakai Bipro. Nah, kalau dari pengalamannya si Kosandi RR-nya, dulu dia pakai Bipro kayak begini. Untuk pakai di Sentul tuh goyang motornya. Jadi kalau untuk gue nanti main ke Sentul, mungkin rem Bipro-nya gue copot, gue ganti yang standar. Standarnya ada, udah dirapi-rapihin kemarin sama anak bengkel. Tuh jadinya. Terus apa lagi ya? Untuk shock breaker depan, ini seset gue beli baru. Mulai dari bottomnya sampai asoknya gue beli baru, bener-bener kanan kiri seset gue beli baru. Jadi ini motor sebenarnya motor lama, cuma rasa baru sih sebenarnya, kayak gitu. Kayak bener-bener gue baru beli motor keluar dari dealer, ini nih motornya. Jadi mungkin cukup sekian videonya. Kalau kalian mau dengerin suaranya, nih gue cek soundnya. Wih, paten, langsung nyala John. Gila. Biasanya motor gue tuh kayak awal-awal kayak susah nyala. Kalau baru nyalain ya. Nah ini suaranya. Nah ini suaranya dari Tiger. Ya jadi intinya gitu sih, gue nggak berani geber-geber banget soalnya nggak enak. Gue baru-baru diomelin di kompleks ini. Jadi ya suara itulah. Nanti kalau surat-suratnya semua udah jadi, S10K semua udah jadi, bakalan ada video test ride-nya di GoPro. Kalian bener-bener bisa dengerin suara 2 taknya ini motor lah ini. Oke, cukup sekian. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram gue pojok kiri atas. Sampai jumpa, dadah.